Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan mereview salah satu aplikasi saham yang menurut saya cukup lengkap. Yang menurut saya cukup lengkap di Android atau di iOS seharusnya ada juga, di iOS harusnya ada juga aplikasi ini. Aplikasi tersebut adalah RTI Business. Jadi RTI Business yang hijau, jadi bisa dicari di Play Store atau di App Store. Kalau di Apple bisa dicari, bisa di-download, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, biasanya untuk awal-awal kalau baru pertama kali download, Bapak Ibu itu harus register dulu. Harus register dulu supaya bisa akses semua menunya. Nah, register aja, nggak apa-apa. Diregister aja, silakan. Nanti kalau udah bisa register, nanti menunya semua bisa diakses. Jadi kalau belum diregister, biasanya kalau kita buka watchlist nanti dia minta login. Nah, itu sebenarnya kita tinggal register aja. Nah, jadi di sini saya akan bahas fitur dari RTI Business ini sendiri. Jadi kalau saya bilang RTI Business ini adalah salah satu fitur di mobile phone atau smartphone yang paling lengkap aplikasi sahamnya. Kenapa? Karena lihat bandarmologi bisa, lihat dana asing dari pasar reguler, all market sampai pasar nego bisa, lalu bisa lihat indeks regional, bisa pasang watchlist dan lain-lain. Saya jelasin di sini satu-satu. Jadi ini lengkap banget. Nah, yang pertama itu adalah kolom market. Yang pertama itu kolom market. Kolom market ini simply ngeliatin chart IHSG berdasarkan periode yang kita mau. Jadi kalau misalkan kita mau periode 1 minggu, nah kalau kita mau periode 1 minggu, ya ini adalah pergerakan IHSG 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang, atau mau 1 bulan, ini pergerakan IHSG 1 bulan ke belakang, dan seterusnya. Bisa diatur, bisa disesuaikan. Nah, data-data ini rasanya semua udah bisa baca. Nah, dari sini yang lainnya ada yang satu yang menarik dan fitur yang bagus juga menurut saya adalah index diary. Ini apa? Ini adalah simply adalah pergerakan harian dari IHSG. Kalau per tanggal kalender, jadi ini dia pakai tanggal kalender. Kalau merah artinya misalkan waktu tanggal 8 April, ini tanggal 8 April atau hari Rabu itu merah, artinya IHSG turun tanggal itu. Kalau hijau ya berarti IHSG-nya hijau atau IHSG-nya naik. Kalau ungu itu libur. Kalau ungu itu libur tanggal 10, kita tahu libur Jumat Agung kalau saya nggak salah, Good Friday. Tanggal 1 Mei hari buruh, tanggal 7 kemarin Waisak. Jadi hari libur. Nah, hari libur ini ditunjukin kumulatifnya, dan di sini kita bisa lihat indeks performance-nya. Jadi dalam satu hari kemarin IHSG bergerak 0,25%, minus 0,25%. Lalu satu minggu masih positif 0,66, 1 bulan, year to date, dan seterusnya. Jadi kalau yang bawah ini dalam presentase, kalau yang atas tadi kan dalam chart, bentuk chartnya. Nah, kalau yang bawah itu presentase pergerakannya. Low high range ini nggak terlalu kepake, saya juga jarang pakai. Nah, yang di sini yang menarik, kita bisa lihat pergerakan investor asing 1 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang, 1 bulan ke belakang, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya dengan menu ini. Nah, yang kepake dilihat di sini adalah net foreign sell RG market. Kenapa yang kita pakai itu market reguler, bukan market nego? Karena kalau asing mau distribusi, asing distribusinya ke investor retail, dan investor retail itu banyaknya di pasar reguler. Makanya net foreign sell-nya itu pakai yang reguler, jangan pakai yang nego atau tunai, nego plus tunai, jangan pakai juga yang all market, tapi pakainya yang RG atau reguler. Jadi misalkan per year to date investor asing di IHSG udah keluar sebanyak 23,87 triliun. Nah, itu datanya. Ini datanya kepake juga. Nah, itu kolom pertama, kolom market. Sekarang kolom indeks. Kolom indeks simply ini nampilin indeks-indeks regional, Asia, Eropa, Amerika. Jadi mulai dari Dow Food, ada Dollar Index, ada Nikkei, ada Hang Seng, ada Shanghai, ada STI,
IDX, FTSE, dan lain-lain. Jadi ini buat mantau indeks regional. Jadi biasa kita lihat dari investing, nah sekarang bisa dilihat dari sini. Nah, selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah watchlist. Selanjutnya ada watchlist. Watchlist ini ya simply kita misalkan kita mau buat watchlist. Misalkan saya mau buat watchlist, saya mau tambahin create new watchlist. Misalkan nama watchlistnya Wiguna. Masuk sahamnya apa? Misalkan sahamnya ada Akra. Nah, ada Akra. Kalau mau nambah tinggal tambahin, diedit gambar pensil ini tambahin. Sama apa lagi, misalkan Bank Jatim atau BBRI, karena BBRI FF dan dana asingnya jelek, saya coba pantau. Kalau udah tinggal back. Nah, dapatlah listnya. Nah, ini watchlist ini kepake kalau Bapak Ibu punya beberapa saham dan nggak sempat mantau semua sahamnya, mantaunya harian, ya paling baik buat watchlist. Sebenarnya di tool sekuritas pun bisa buat watchlist, tapi kan repot. Kalau setiap mau lihat watchlist harus login dulu, harus masukin pin dulu dan segala macam. Jadi ini lebih praktis, lebih simple. Nah, selanjutnya ada movers. Movers ini adalah movers ini berdasarkan kategori lah, jadi ada movers berdasarkan gain. Jadi di ISG ini pakai filter tertentu, yang pasti pakai filter value transaksi di atas sekian. Kenapa? Karena harusnya ada saham yang nilai presentasenya lebih besar dari Garuda, seharusnya ada, cuma nggak dimasukin. Kenapa? Mungkin karena value transaksinya kecil. Jadi gainers di sini, jadi dari gainers dan losers ini semua di filter berdasarkan value transaksi juga. Cuma saya nggak tahu detailnya berapa. Cuma yang pasti seperti itu. Ada Garuda, jadi kalau gainers ini berdasarkan presentasi yang paling besar. Ada Garuda, ada BBSS, saham IPO ini, ada GMFI, Inco, PTBA, dan seterusnya. Selanjutnya ada loser. Loser itu ya yang penurunannya paling besar. Selanjutnya ada active turnover. Nah, ini biasanya saham-saham yang menggerakkan indeks, yang value transaksinya besar-besar. Ini masuk ke sini semua. Nah, ini tumben isinya normal semua. BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Pegas. Biasanya saham MYRX, Pool itu langganan masuk turnover. Tapi setelah kena kasus nggak pernah kelihatan lagi di sini. Nah, selanjutnya ada active by volume. Jadi kalau tadi aktifnya berdasarkan nilai transaksi, kalau yang ini berdasarkan volume. Jadi berdasarkan jumlah lot yang ditransaksikan. Itu Garuda nomor 1, ada Pegas dan seterusnya. Jadi berdasarkan lot yang ditransaksikan, lot atau jumlah saham yang ditransaksikan. Lalu ada frekuensi. Frekuensi ini ya berdasarkan frekuensi, berapa kali dia ditransaksikan. Nah, kalau di sini frekuensinya Bank BCA itu 26.079. Bapak Ibu bisa lihat di sini 26.079 dan seterusnya. Jadi saham BRI ini banyak ditransaksikan secara frekuensi. Lalu net buy sell asing. Ini ya simply yang paling banyak dibeli investor asing, ini paling banyak dijual investor asing. Nah, ini semua periodenya defaultnya dalam 1 hari, 1 day, 1 day. Bapak Ibu bisa ganti, misalkan seminggu ke belakang ternyata Bank BRI, Astra, Telkom, Pegas, Kalbe, dan seterusnya. BRI 550 miliar sendiri, lalu disusul Astra, seperti itu. Nah, ini bisa kita ganti defaultnya, terserah kita. Ini year to date banking. Nah, sekarang fitur yang lainnya yang kadang saya pakai buat analisa kalau saya lagi nggak depan komputer atau depan laptop, itu adalah fitur chartingnya. Jadi fitur chartingnya cukup kita putar aja layar handphonenya, kita putar, nanti chartnya muncul. Kita bisa compare sama chart lain, misalkan kita compare sama chart IHSG. Atau misalkan jangan IHSG, BBCA. Nah, kita compare sama Bank BCA. Nah, ini adalah perbandingan Bank BCA dan Unilever. Bank BCA-nya yang warna ungu
atau bentuk candlenya mau diganti, lain juga bisa, tinggal klik aja. Time frame-nya mau diganti jadi mingguan, bisa juga. Nah, jadi disesuaikan aja masing-masing. Ini kepake banget menurut saya. Nah, selanjutnya currency. Currency itu ya mata uang USD terhadap IDR dan semuanya. Jadi bisa dilihat data di sini juga. Ini saya jarang pakai sebenarnya data currency ini. Data metal ini data ya data komoditas tapi khusus metal kayak emas, silver, platinum. Tuh datanya di sini semua. Nah, ada satu kekurangan dari data RTI ini. Dari data RTI ini ada satu kekurangan. Kekurangannya yaitu nggak ada data harga minyak. Udah cuma itu sih. Harga minyak dunia WTI. WTI crude oil itu nggak ada. Kalau ada mungkin lebih baik lagi, mungkin lebih lengkap lagi. Jadi lebih mantap lagi. Ini saran aja mungkin bagi ada orang RTI yang tonton, mungkin bisa ditambahin data harga minyak. Kalau bisa batu bara Newcastle atau CPO Malaysia itu jauh lebih keren lagi dan lebih lengkap lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada news. News ini ya berita-berita lah, berita-berita. News ini berita-berita. Di beritanya bisa kita pilih kategorinya, mau corporate action, mau IDX, mau berurusan dengan BI, jadi ada kategori-kategorinya. Selanjutnya ada kalender. Kalender ini ya simply kita mau lihat upcoming event ada apa. Oh, ternyata dalam jangka waktu dekat ini ada dividen SDRA. Dividen SDRA come date-nya tanggal 11 Mei 2020 dengan besaran dividen Rp13. Kalau ada WSBP, RUPS dan seterusnya. Jadi kita bisa sort juga. Misalkan mau lihat ada waran apa aja. Nah, kita bisa juga lihat waran, tanggal-tanggal pentingnya waran dan segala macam. Jadi seperti itu. Nah, satu lagi fitur yang saya suka adalah kalau misalkan kita mau lihat saham Bank BRI. Nah, ketika kita masuk satu saham, kita juga bisa dapat fitur yang sama seperti di indeks. Pertama ya tadi pergerakan harga berdasarkan line chartnya dalam beberapa periode. Lalu bid over ini juga oke. Nah, lalu selanjutnya di tab analitik kita bisa lihat ini price diary. Price diary kita bisa lihat. Price diary kita bisa lihat, pergerakan price performance juga kita bisa lihat di sini, dan yang paling menarik adalah ini. Yang paling menarik yang pertama adalah kita bisa lihat pergerakan investor asingnya di saham Bank BRI seperti apa. Misalkan ini ternyata pada kemarin Jumat kemarin ya 8 Mei itu investor asing melakukan penjualan 258 miliar di saham Bank BRI. Nah, ini bisa banget bagi Bapak Ibu yang mau analisa AFF, nggak punya chartnya atau nggak mau langgaran chartnya, bisa analisa dari sini. Ini juga kepake, cuma ya bayanginnya agak susah aja. Asingnya keluar tapi harga 5 hari seperti apa? Bingung, jadi better pakai chart sebenarnya. Cuma ini pun sudah cukup membantu. Nah, selanjutnya fitur yang paling berguna lagi itu adalah fitur ini, broker summary-nya. Di broker summary-nya kita bisa lihat di sini. Kita pilih RG marketnya karena kita fokusnya ke market reguler. Misalkan dalam 3 bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir ini yang atas 2 ini broker summary by value. Nah, yang ini broker summary by net. Nah, kalau kita lihat berarti 3 bulan terakhir itu ada broker RX yang jualan hampir 6 juta lot saham Bank BRI, disusul ZP, ada CS dan seterusnya. Dan pembelinya ada YP, ada NI, ada PD. Jadi yang belinya retail semua. Jadi itu kelihatan juga kalau kita udah ngerti dasar-dasar bandarmologi. Kita lihat ini pun kadang sudah cukup, nggak usah buka broker summary di sekuritas lagi, atau nggak usah lihat chart BDMF lagi. Kita lihat ini sekilas pun udah cukup kalau udah biasa analisa bandarmologi. Selanjutnya ya ini financial, ini data-data keuangannya, growth-nya, lalu data ini growth revenue growth, net income, EPS, lalu kita bisa ganti periode, bisa juga kita mau lihat cash flow-nya seperti apa. Ini lengkap banget. Selanjutnya ada news. Nah, kalau tadi di menu utama news-nya tuh semua saham, semua corporate action, semua berita terkait dengan pasar modal.
Nah, kalau kita masuk spesifik saham, kalau kita masuk ke kolom newsnya akan spesifik untuk saham ini aja. Jadi spesifik untuk saham ini saja. Jadi nggak mungkin ada berita tentang perusahaan konstruksi atau batu bara yang tidak terkait dengan Bank BRI ini akan muncul di sini, tuh nggak akan ada. Nah, selanjutnya ada corporate action. Nah, corporate action ini ya keterbukaan informasi, semua update perusahaan yang disampaikan ke bursa itu akan nge-link otomatis di sini di corporate action news. Di corporate action news. Jadi mau ada stock split, red issue, dividen, seharusnya ada semua beritanya di sini, laporan corporate action news. Selanjutnya profile. Nah, profile ini ya profile perusahaannya, IPO tanggal berapa, harga IPO berapa, underwriternya siapa, pengendalinya siapa, dan seterusnya. Selanjutnya key statistik ini laporan keuangannya secara singkat. Ini ada IPS-nya, ini pun kepake. Kita bisa lihat dividen yield-nya berapa dan segala macamnya ini kepake. Lalu selanjutnya ada corporate action. Nah, corporate action-nya khusus saham ini. Ada dividen, ada stock split, ada RUPS. Ini kita bisa lihat semua di sini. Jadi kalau kita masuk ke menu saham ya semua spesifik tentang saham ini. Tapi kalau kita back lagi ke menu yang reguler, ini semua campur. Kalau kalender ya semua kalender perusahaan. Kalau news ya semua news perusahaan atau semua berita terkait. Kalau currency, kalau movernya ya semua perusahaan juga. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya untuk aplikasi RTI ini sangat berguna. Sangat berguna buat kita yang nggak bisa standby depan laptop, yang buat kita yang nggak bisa standby depan komputer. Ini sangat berguna dan cukup lengkap juga. Fiturnya cukup lengkap juga untuk RTI bisnis ini. Jadi silakan aja di download. Saya sendiri pakai tools ini dan saya sendiri nggak dibayar buat promosiin tools ini karena prinsip saya kalau toolsnya berguna ya saya share. Contohnya kayak iPod kemarin berguna buat bandarmologi, buat analisa FF, buat analisa tape reading segala macam berguna. Cuma kalau berguna ya pasti saya share, nggak harus nunggu dibayar buat promosiin dulu atau segala macam, nggak usah. Tapi kalau berguna pasti saya share, seperti itu. Jadi sekian video saya mengenai pembahasan mengenai aplikasi RTI bisnis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.